Hai, aku Awan. Aku bisa melihat semua masalah-masalah kalian yang ada di bumi. Tentang sedih, senang, kecewa, bahagia, ataupun trauma. Yang akan aku bahas satu persatu di sini. Di podcast Suara dari Awan, eksklusif hanya di Noise. Selamat mendengarkan. Halo, semua yang ada di bumi. Gimana kabarnya? Bosan gak? Aku tanyain kabar terus. Aku sih berharap kalau misalkan aku tanya di hari Rabu dan kalian lagi gak baik-baik aja. Terus di episode minggunya aku tanya lagi, semoga keadaan kalian jauh lebih baik. Jadi dari episode podcast aku, kalian juga bisa sadar kalau kalian udah ngelewatin semuanya dengan baik. Ya, hari ini aku mau bacain salah satu email lagi. Temanya tentang mencintai seseorang yang belum selesai sama masa lalunya. Sulit. Oke, langsung aja aku bacain. Hai Kak Febri atau Awan. Sebelumnya terima kasih untuk semua podcast kakak yang sangat membantu aku. Aku suka banget episode-episode yang bahas soal trauma. Kenalin, nama aku Zahra. Nama samaran. Aku punya trauma masa lalu yang cukup berat. Dulu, aku menyukai seseorang bertahun-tahun. Dari aku yang masih jelek, hitam, dekil, gak punya banyak teman, dan dia yang udah pacaran bertahun-tahun sama orang lain. Sampai ada satu momen yang ngerubah pandangan semua orang sama aku. Dan kebetulan pula, di momen itu, dia sudah putus dengan pacarnya. Waktu itu, aku ikut lomba nyanyi di sekolah, dan aku menang. Sejak saat itu, aku pun mulai rawat diri. Mulai banyak yang mau deket sama aku, termasuk dia. Aku bahagia sekali waktu itu, Kak. Rasanya masa-masa itu adalah masa paling bahagia yang ada di hidup aku. Ngerasain disayang sama dia, dijemput, diantar pulang, selalu berduaan kemana-mana, belajar bareng, dan lain sebagainya. Sampai aku lupa bahwa hubungan dia dengan yang sebelumnya cukup lama. Aku terlanjur memberikan seluruh hati aku sama dia. Berpikir kalau dia udah move on dari mantannya yang 2 tahun lebih itu. Hehe, aku memang gak tahu diri. Aku lupa bahwa selama bertahun-tahun aku memperhatikan dia gak pernah ngelihat aku. Justru aku melihat dia mencintai orang lain. Gak mungkin semudah itu buat aku ngambil seluruh hati dia. Gak mungkin kalau di hati dia udah gak ada mantannya. Dan benar, ternyata dia masih berhubungan dengan mantannya. Diawali dari aku yang menemukan nama mantannya di pencarian terakhir Instagram dia. Lalu aku menemukan satu nomor yang di-save dengan nama Sweet. Dan ternyata beberapa kali dia mencoba menelpon nomor itu tapi tidak diangkat. Memang mantannya gak ngegubris dia, tapi justru sangat sakit ngeliat dia masih stalking
bahkan berusaha menghubungi mantannya kembali. Kita bertengkar hebat waktu itu. Padahal 3 bulan pacaran semuanya baik-baik aja. Sampai akhirnya hal itu terjadi. Aku nanya sama dia, aku salah apa? Aku kurang apa? Tapi dia beralasan bahwa dia cuma mau menyelesaikan masalah yang udah baikan. Balikan? Balikan bukan baikan. Oke, lanjut. Bayangin, Kak, gimana rasanya jadi aku pada saat itu? Aku bisa bayangin sih. Sakit banget pasti. Pengen marah, tapi percuma. Hubungan singkat itu sekarang membekas jadi luka hebat. Bener kata kakak, bukan seberapa lama hubungan itu yang ngebuat susah move on, tapi seberapa tulus perasaan kita sama orang itu. Aku tulus sama dia. Aku sayang sama dia bahkan sebelum kita sama-sama. Aku selalu ngeliatin dia pacaran dulu. Walaupun cemburu, aku ikut seneng ngeliat dia bahagia. Tapi kenapa harus berakhir seperti ini ya, Kak? Seharusnya kita gak pernah sama-sama dari awal. Aku yang salah. Aku terlalu berharap. Sekarang cuma pengen sembuh dulu. Gak kepikiran buat cari yang baru. Kalau cerita ini kakak bawain di podcast, aku cuma mau bilang ke kalian semua, pendengar suara dari awan, untuk gak usah berurusan sama orang yang belum selesai sama masa lalunya. Mungkin segitu aja cerita dari aku. Thank you Kak Awan. Semoga kakak selalu sehat dan semangat bikin podcastnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya? Emang bener sih, kita harus hati-hati sama orang yang baru putus, yang punya hubungan lama sama masa lalunya, yang belum selesai sama masa lalunya. Karena resiko patahnya lebih besar. Kita berhubungan sama orang yang gak ada hubungan di masa lalu aja, ada resiko sakit hatinya. Apalagi sama orang yang jelas-jelas belum selesai. Atau pernah pacaran lama. Karena gak mudah loh buat menggantikan posisi itu. Gak mudah juga seharusnya buat dia pindah gitu aja. Sementara sebelumnya bertahun-tahun, mereka udah saling tahu satu sama lain, udah biasa sama-sama, dan kayaknya apapun yang ada di dunia ini tuh ngingetin mereka satu sama lain gitu. Emang sulit sih buat orang baru masuk dan gantiin posisi itu. Tapi gini ya, buat Zahra atau buat kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama, kalian gak salah kok. Toh kita gak bisa atur hati kita mau jatuh cinta sama siapa. Kita gak bisa milih, gue jatuh cintanya sama orang yang udah selesai sama masa lalunya aja deh. Atau, gue cari yang belum pernah pacaran aja Kan gak bisa kayak gitu. Aku cuma mau bilang, jangan ngerasa kurang atau gak worth it.
kamu bukan gak pantas atau bahkan buruk dari masa lalunya. Jangan ngerasa kalah sama masa lalunya cuma karena dia lebih milih untuk balik. Bukan kamu yang salah. Kamu cuma bukan masa depan yang dia pengen. Ngerti gak? Kamu tuh berharga kok. Gak perlu sedih atau membandingkan diri dengan masa lalunya. Toh, pada dasarnya kalian gak bersaing. Dia udah pernah menang. Jadi ya udah, biarin. Menurut aku di kasus kayak gini tuh sebenarnya yang paling salah adalah orang yang nekat punya hubungan baru padahal dia masih belum selesai sama masa lalu. Menyakiti hati orang lain sampai trauma. Mereka sering gak sadar kalau apa yang udah dilakuin tuh berpengaruh besar buat hidup orang lain. Iya, ngerti. Orang lama tetap pemenangnya. Tapi bukan berarti seenaknya ninggalin yang baru kan? Kalau ujungnya jadi nyakitin orang lain. Sejak awal harusnya gak usah membuat orang lain jatuh hati. Apalagi tiba-tiba balikan kayak gitu. Sakit banget tau. Semangat ya Zahra. Aku yakin suatu hari kamu akan ketemu satu orang yang baik dan tahu cara menghargai kamu. Dan semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang cuma mau ngasih kita luka. Hati-hati. Mungkin lebih baik pasang tameng daripada harus ambil resiko patah hati lagi. Makasih buat semuanya yang udah kirim cerita. Semoga satu persatu bisa aku bacain ya. See you di episode selanjutnya.